Yeay, lihat, ini segede gini. 2 hari setelahnya yang ini kering teman-teman. Tuh, yang ini kering. Aduh, nggak tahu dia tumbuh lagi atau enggak ya. Kering loh teman-teman. Dan ada semut. Ih, ada uletnya. Yang ini ada uletnya. Yang ini masih seger. Yang ini yang kita akan cabut ya. Soalnya ini 2 hari setelah ditinggalin. Wah, waduh dong. Tuh teman-teman, kayak gini. 100.000 segini. Oh, ih teman-teman, ada lagi sebelah sini, tapi nggak tahu bakalan tumbuh atau tidak. Saya liatin lagi ya. Jadi ini ada ceritanya, nanti saya ceritain. Tuh sebelah sini ada yang tumbuh sedikit kecil, tapi nggak tahu nih bakalan tumbuh atau tidak yang ini. Dan ini kering loh teman-teman, dia kering yang sebelah sini, atau harus diberdiriin gitu supaya dia tumbuh. Tuh di bawah juga ada yang tumbuh sebenarnya, cuman nggak tahu mungkin terlalu kering. Jadi ini bongkahan yang gagal, bisa dibilang rusak teman-teman. Jadi pas nyampe udah rusak, terbuka gitu, jadi serbuknya itu. Jadi ya udahlah, nggak tahu ini tumbuh atau tidak. Ya udahlah, udah ini kita olah yang ada aja. Ini olah yang ini nih ada. Lucu ih, seriusan lucu ih, ya Allah. Nggak seberapa sih teman-teman, jelek banget sih ini lampunya, pencahayaannya. Ya Allah, 100.000 segini. Tidak apa-apalah, hitung-hitung ini aja, nyenengin hati. 100.000 ini teman-teman. Ya ini kayak gini tuh, masih kecil, nggak tahu tumbuhnya bakalan bagus atau tidak, saya nggak tahu. nggak nggak fokus. 100.000 ini termahal yang pernah saya beli. Ini 100.000 segini dapatnya teman-teman. Kita bersihkan yang ada. Oke, bersihkan dulu. Bukan karena tampan wajah ku mencintaimu. 100.000 dapat segini, ya sudahlah, yang kita bersihkan saja. Nah, kita bersihkan di sini. Sayang banget nih 100.000 teman-teman. Ini 100.000 segini nih, 100.000 segini cuy. Sudah lah, nggak ngerti lagi gue ini buat wadah. Saya cuci dulu ya. Ini ada yang kotor-kotor, kita belah bagi dua, terus kita suir-suir aja begini teman-teman. Ini bisa buat 100.000. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya gitu aja teman-teman. Kok nggak ini ya, nggak fokus. Bentar, fokusin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gini aja teman-teman, ini udah enak banget teman-teman. Ini kenyal ya. Ini 4.000 seperempat dapat ini. Kalau nggak salah seperempat bisa 4.000. Beli di pasar. Ini 100.000. Kaya raya aku. Minyak sebentar. Ini minyak udah dibikin teman-teman, tinggal dimasukkan saja itunya, sekalian matangnya bersamaan sekarang. Wow, cepet sih, minyak udah mau matang ya, jadi cepet diangkat. Nasib tungguin ini teman-teman. Udah dulu lah. Ini aku kenapa kamu mau pull in? Ginilah teman-teman. Nah gitulah, jangan jatuh. Jadi aku sudah siapkan ini, aku udahin aja masaknya. Nggak tahu lagi deh matang atau tidak. Yang penting ini nggak terlalu lama sih sebenarnya ya. Aku lihat nih, yang penting seperti ini teman-teman. Tuh, seperti ini. Aduh nanti jatuh. Taruh. Saya sudah misahin air yang bagus, jadi nggak akan hasil rebusannya, air rebusannya nggak akan saya ikutkan. Ayo, ada yang nggak ke bawah kan? Ribet amat sih, kayaknya nggak butuh ini deh. Saya udah siapin ini untuk nyaring, tapi nggak usah.
Jadi saya pakai ini aja. Woi, kenapa sih? Ini sayang banget nih teman-teman. Waduh, blocking cahaya nggak sih teman-teman? Blocking cahaya kan pastinya. Udahlah, nggak apa-apa sedikit. Wah, bumbunya belum dimasukin. Ini soto cocok lah, karena dia butuh agak kuat rasanya supaya ngimbangin dia yang tawar. Rasanya tawar sih sebenarnya. Ini apa, jamur ini yang satu ini nih. Ini malam-malam saya cuap-cuap sendiri, nggak ganggu tetangga yang di atas. Makanya nggak kenceng-kenceng ya, nggak pakai speaker pula. Mic nanti lah, micnya belum disambungin teman-teman, bentar ya, saya nggak sempet ini. Terus apa lagi ini, saya masih suka ininya apa, minyaknya, supaya minyak itu supaya minyak itu nggak gumpal-gumpal, gampang di oke. Malam-malam ini ya Allah, aku nanti cerita tentang jamur itu. Ini kesini tuh, karena kuahnya banyak. Lihat nih, kuahnya banyak banget. Saya ambilnya, takut tumpah. Kuahnya banyak banget teman-teman tuh. Kalian nggak lihat ya? Udah nggak apa-apa, nanti aku tambahin dulu ininya ya, garamnya, karena memang kuahnya banyak banget supaya asinnya berasa. Masih cobain sedikit, saya ragu-ragu takut asinan. Nih lihat nih, kuahnya banyak tuh ya, jadi saya tambahin. Aduh, ini berantakan banget sih, saya pakai ini nggak bener banget ya. Ntar dulu, kita udah nih banyak banget kuahnya, jadi harus ini malam-malam ya Allah teman-teman saya bikin video kayak gini, karena kalau dibesokin lagi nggak mudi tuh. Soalnya saya kan masih harus nunggu lagi kalau untuk belanja, maksudnya gitu. Jadi kalau nunggu lagi khawatirnya itu udah nggak kemakan jamurnya itu teman-teman. Jadi saya putuskan udahlah, dieksekusi malam ini juga. Aku akan cerita ini jamur merang ya teman-teman, jamur merang. Bentar, nih teman-teman. Ya Allah, bagus banget ya, kelihatannya menarik banget. Kita langsung aduk aja. Ini jamurnya dikit banget sih, segini doang ya Allah. Saya beli tuh 200.000 sih, 100 ribuan lah, dengan ongkirnya yang mahal itu ya. Oke, kita eksekusi langsung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau jam 8, nggak percaya. Lihat nih, tadi udah jam setengah 8, sekarang udah mau jam 8 teman-teman. Malam ini, malam teman-teman. Yuk kita mulai. Ada cerita antara aku dan dia, antara aku dan dia. Jadi ceritanya begini, aku berpikir untuk membeli bibit tanam jamur, karena memang sebelumnya saya pernah melakukan itu dan berhasil. Ini juga berhasil sih, cuman untuk kali ini saya itu beli 5 bag itu sekitar hampir 100.000 dengan ongkos kirim. Nah yang mahal itu ongkos kirim, nggak tahu saya belinya di Jawa atau di Jawa mana gitu ya, otomatis ongkos kirimnya yang mahal teman-teman. Sedangkan satu polybag itu agak gede ya, polybagnya antara setengah sampai 1 kilo satunya itu. Nah yang merang itu kalau nggak salah setengah kilo, kalau nggak salah yang merang. Nah kalau yang yang ini tuh bukan merang ya teman-teman, ini tuh tiram, jamur putih tiram. Yang ini yang kalau di pasar itu paling seperempat bisa dapat banyak, seplastik kecil itu 4.000 juga dapat, 6.000, 4.000, 6.000 lah. Kita sambil makan aja ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya beli 5 itu hampir 100.000, itu baru dapat segitu. Dan itu kenapa dalam kondisi yang acak-acakan tadi, nggak dalam polybag, karena memang rusak di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa kita coba yang ini ya. Kasinan teman-teman, kasinan.
Kita coba jamurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sama dengan jamur merang pasar? Bukan jamur merang, jamur tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kenyal, enak. Yang aku nggak suka dari jamur itu adalah wangur-wangur jamur lah, gimana teman-teman, aku nggak begitu suka. Nah ini juga nih, di bagian batangnya kan beda, agak keras gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tahulah, kalau kalian bagian batang jamur itu agak keras-keras gitu, kita coba, dan itu agak kadang-kadang agak hangur gitu, baunya nggak enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kenyalnya, masih berasa jamurnya. Itu nggak suka aku, wangur-wangurnya itu yang bikin aku nggak suka. Lalu kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu beli 5, ongkos satu polybagnya sekitar 10 ribuan bisa lah ya. Cuman ongkos kirimnya yang mahal teman-teman, jadi hampir 100-an lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tonton juga videoku beli jamur merangnya, itu berhasil, cuman ya sama kurang lebihnya 100 ribu dapatnya. Kalian lihat ini deh, aku beli bibit jamur merang plus nanamnya sampai tumbuh, masih ada yang tumbuh sekarang, masih ada yang bisa dipanen sih. Sempet ada saya panen lagi 1 biji lah sekitar itu, sudah saya masak 1-2 biji, enggak, pokoknya dikit lah. Setelah video itu aku masih panen lagi, dan ini sekarang masih ada yang tumbuh teman-teman. Kalian tonton yang aku beli. Ini gimana sih, aku beli jamur merang, bibit jamur merang juga di Shopee juga, belanja online sampai gini-gini ya aku di Shopee ya teman-teman. Aduh, norak banget sih aku, kayak YouTuber baru. Maaf teman-teman, ya gitu teman-teman. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini segini 100 ribu, aduh, worth it enggak sih? Enggak sih, karena aku enggak menikmati saat prosesnya, karena itu udah intinya bisa dibilang gagal, karena itu kesalahan aku lah teman-teman, kesalahan aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu rusak, pecah-pecah ya, jadi kan itu polybagnya plastik putih gitu, pecah. Saya inisiatif taruh di wadah, yang lainnya yang nggak pecah akunya yang salah cara ngolahnya, itu yang salah cara nanam, menyikapi dianya yang salah. Ya memang aku salah, posisinya selalu salah, kenapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, enak ya, sama persis dengan jamur tiram, mirip banget. Nah, entah kenapa kalau aku beli di pasar nggak berani ya, masih mikir aduh pengeluaran, padahal murah loh, 4.000 tuh banyak banget dibandingkan ini jauh. 100.000 dapat 2 biji kayak gitu. Saya udah ngomong bismillah belum ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cabai? Aku udah motongin cabai satu biji gitu. Bismillah. Lagi yang hemat cabai lagi mahal teman-teman. Mahal, makanya aku gemes, aduh pengen nanem. Gimana kabar kalian ya Allah, kangen sih daily vlog, kangen teman-teman. Pedes, ada cabenya. Worth it enggak, karena aku enggak nikmati. Saya kembali enakan gini enggak sih, ya itu salah aku juga sih.
dia nggak salah. Nggak tahu kenapa, aku nggak tahu gimana ya. Jadi kalau nyalahin orang, aku merasa aku yang salah gitu. Semakin saya nyalahin orang, saya semakin merasa bersalah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu yang terjadi. Nyiksa diri kalau nyalahin orang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aku selalu berpikir, daripada saya berinteraksi dengan orang yang salah, lebih baik tidak dari awalnya kalau bisa. Orang lain kan dengan prinsipnya sendiri, sedangkan kita sendiri ketika ada sesuatu yang salah, kemudian kita kan kewajibannya cuma ngingetin ya, orang lain, pihak lain tidak berubah, sedangkan dia zolim ke kita, kan otomatis kalau tidak dihentikan dari kitanya, kezoliman itu akan terus berlanjut, teman-teman. Jadi saya cenderung memilih untuk tidak interaksi dari awal. Karena apa ya, membiarkan orang berbuat zolim juga, kita juga dosa, teman-teman. Udah kita dijolimi, kita kesepertan dosanya. Kalau dosanya cuma dia aja yang nanggung sih nggak masalah ya. Kalau misalnya aku berteman dengan Ahwat gitu, tidak masalah. Kalau dengan Ikhwan sih misalnya fitnah, bodo amat, lalu macam-macam lu sama gue. Dari awal aku nggak nanggepin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyeruput airnya. Banyak pihak yang dengan kondisiku yang kayak gini jaga jarak dengan orang lain itu karena khawatir dengan kezolimannya. Ya gitu, malah nyerang balik ke akunnya. Ada banyak. Kalau aku sih mikirnya gini, ketika ada orang yang udah ngekip gitu ya, nggak mau ngomong, misalnya ada kasus soalnya, bukannya maksa dia untuk ngomong ke kita dengan cara-cara zolim lagi, salah lagi tuh caranya. Pertama evaluasi dulu gitu loh. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, evaluasi. Kenapa dia nggak mau ngomong sama kita? Oh mungkin karena ini. Oh udah. Kalau kitanya yang salah, kita evaluasi diri. Kalau dirasa kita nggak ada masalah, setidaknya kita paham dan tidak memaksakan ke orang lain. Ya udahlah gitu. Orang lain nggak mau ngomong, ya udah. Kalau aku kan kayak gitu. Terkadang kan orang lain enggak kayak gitu, nggak mikirnya enggak yang memahami orang lain, tapi lebih cenderung ingin dipahami. Pahami gue loh, gue pengen kenal sama lu gitu loh, gue pengen lu interaksi sama gue. Nazubillah min dzalik. Justru orang yang kayak gini yang berbahaya sebenarnya. Lu nggak mau ngomong sama gue, lu harus ngomong sama gue. Ini orang yang berbahaya menurut aku ya. Bismillah. Sebenarnya gini, ketika lu ingin orang lain baik ke lu, secara otomatis sebenarnya semuanya itu secara otomatis dengan sendirinya. Kalau lu udah menunjukkan sikap yang baik, itikat yang baik, niatan yang baik, itu akan tercipta dengan sendirinya, teman-teman ya. Beda dengan semanis apapun dirimu, dipoles segimanapun dirimu, yang namanya itikat tidak baik tetap akan nampak, teman-teman. Dan hati-hati dengan firasat orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, firasat orang muslim itu hati-hati. Anda memaksakan kehendak anak terhadap orang lain, itu aja udah salah. Sebenarnya secara otomatis kalau Anda baik seperti yang Anda ucapkan, yang seperti yang Anda pikirkan, akan sendirinya Allah akan menunjukkan itu walaupun Anda tidak bicara. Tapi sebaliknya, ketika Anda bicara bahwa gue baik segala macam, walaupun Anda tidak tunjukkan etikat buruk di baliknya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dan Allah juga memberikan firasat ke orang-orang muslim, ke manusia-manusia, berikan firasat. Jadi
keras apapun kalian meyakinkan orang lain, itu tidak akan kemana. Orang lain akan tahu dengan sendirinya, secara secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi nggak usah anda memaksakan. Lebih baik anda nggak tahu kedudukan saya di sini, misal anda seperti itu bla 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 bla, jadi ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dipuji. Iya, nggak harus dengan cara-cara yang zolim juga justru harusnya. Apalagi konteksnya dalam hal keimanan, dalam hal adab, dalam hal etika, itu semua udah ada aturannya. Apakah aturan yang secara tidak langsung di masyarakat, apalagi ini aturan agama yang sudah dibikin Allah sedemikian rupa, sudah ada ketentuan yang Allah sudah berikan gitu loh. Akhlak itu seperti apa ya. Jadi jangan, nggak usah yang memaksakan, gue kurang apa, aku ini dikenal di seluruh dunia. Nggak usah. Kalau anda memaksakan itu terhadap orang lain, itu zolim. Ketika orang lain mengatakan bahwa atau memberikan sinyal, jangan, dalam pengertian aku terganggu gitu loh, ngasih sinyal, jangan kayak gitu. Artinya orang lain udah terganggu ya, itu udah sinyal, itu udah semacam teguran. Masa ya kita harus, kamu nggak boleh begini, nggak harus seperti yang lu pikirin untuk lu berhenti mengganggu orang lain, nggak harus sih sebenarnya. Tapi ya memang tadi kembali ke karakter individu pribadi seseorang ya. Makanya saya nggak berani menjas bahwa lu begini ini begini, enggak. Setiap hal yang orang lain lakukan pasti ada alasan argumentasinya. Cuman ketika hal negatif yang dipaksakan kepada orang lain, ini yang nggak bisa didiamkan atau yang dibenarkan, ini yang nggak dibenarkan ya. Kezoliman itu yang nggak dibenarkan, nggak bisa didiamkan juga. Tapi kalau selama itu masih dalam koridor yang benar, yang bisa dipahami, yang bisa dimaklumi, yang masih bisa ditolerir, dan Allah juga maha tahu segala sesuatunya, aku nggak berani saklek bahwa dia begini, nggak berani. Tapi paling tidak kita secara manusia ikhtiar gitu, hati-hati. Jadi ya wajar lah kalau misalnya kemudian jaga jarak dari awal segala macam, menurutku ya. Adapun masalah perbedaan pendapat itu masing-masing. Kalau aku sih lebih ya, saya hormati pendapat dia yang ya kita harus bergaul segala macam, masing-masing aku hormati aja gitu loh. Tapi jangan maksain gitu loh ke orang lain, jangan dipaksakan, karena setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Jadi gitu. Gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya akan saya habiskan, atau saya habiskan sekarang aja dikit lagi teman-teman, mumpung live. Nggak live sih. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya kebanyakan tambahinnya, jadi agak asin. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terganggu, udah hentikan, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang ketika orang lain merasa, misalnya saya terganggu, terus kasih sinyal, saya terganggu, jangan begitu, malah dianggapnya malah makin gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, ada. Terus kita kembali meninggikan, kalau katakanlah ketika yang level segini dia nggak mau tahu kita terganggu atau tidaknya, yang jelas dia punya kecenderungan hawa nafsu terhadap kita untuk mengganggu, kita naikkan levelnya, itu kan makin meningkatkan amarah. Biasanya orang-orang kayak gitu kan nggak mau kepentingannya diganggu kan, padahal kepentingan dia itu mengganggu orang lain, dan itu terkait dengan kezoliman terhadap orang lain, dia nggak mau tahu. Nah itu karakter pribadi orang lain. Nah ini pertarungan, dan katakanlah anggaplah itu suatu perjuangan.
buat kalian yang sedang berjuang. Semangat, ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku gitu teman-teman, habis. Dimanapun ya ada aja orang-orang yang kayak gitu, ada. Nah, nggak kurang-kurang aku selalu minta ke Allah untuk diberikan perlindungan, penjagaan, ya, penjagaan, perlindungan, pembelaan. Aku minta dari sama Allah aja, karena kalau dengan manusia lagi belum tentu peduli dengan kita, belum tentu mau membantu kita, malah justru yang ada kita justru ngelihat itu kurang-kurangnya malah jelek lagi, menyikapi kitanya. Bukan kita dibantu malah diganggu lebih parah lagi, nauzubillah min dzalik. Ya, kurang-kurangnya semoga ya, intinya gini, ketika kita sudah tawakal ke Allah, sudah berusaha tawakal ke Allah, Allah yang nanti akan turun tangan ke kita melalui entah dengan dari tangan orang lain, entah langsung berupa apa. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ada Allah. Ya, Allah alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mudah untuk menghadapi semua itu, enggak mudah. Makanya terus mendekatkan diri ke Allah, ya. Yuk, kita sama-sama belajar. Ini bocil dua, tumbuh lagi tuh dua polybag. Waduh, masih kecil ya teman-teman. Lucu banget sih kau, lucu banget sih menurutku. Ini aku lupa ngevideoin, tadi udah diambil dua, yang satu hari kemudian langsung segini teman-teman gedenya. Ini cuman sehari loh bedanya. Allahu Akbar, cepet banget ya. Ini udah dicopotin duluan. Maaf, lupa saya videoin. Besoknya lagi sudah begini coy. Ini hitungan hari ya, satu hari kemudian. Sehari langsung tumbuh gede kayak gitu deh.